Rektor Bu Esmi Dianti, dan saya hormati Ibu PP yaitu Ibu Dewi Andrini. Jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik dengan rekan saya Bu Devi Roselvi. Pada kegiatan ini saya akan melakukan kegiatan pertama yaitu supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Jadi kegiatan kita sekarang Bu Devi, kita akan melakukan pra-observasi. Selamat pagi Bu Devi. Selamat pagi Pak. Nah, bisa kita mulai Bu Devi. Sebelum kita melakukan observasi, sekarang kita melakukan pra-observasi. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Jadi kegiatan supervisi akademik ini bertujuan untuk nanti membantu PP nantinya dalam mengembangkan kompetensi berkaitan dengan mengajar. Jadi tujuannya untuk melihat sejauh mana kesiapan PP nanti di dalam kelas kita melakukan observasi. Jadi apa harapan PP dari kegiatan pra-observasi ini? Harapan saya dari kegiatan pra-observasi ini tentunya nanti saya bisa mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang sudah saya buat, sehingga nantinya tercapai apa yang saya inginkan dari pembelajaran ini. Itu harapannya Pak. Jadi kalau boleh tahu ini materi yang akan diangkat dalam observasi nanti temanya tentang apa itu? Kalau untuk temanya tema 8 itu lingkungan sahabat kita, tema 3 usaha pelestarian lingkungan. Untuk materi pokoknya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Jadi kelasnya kelas 5. Jadi kira-kira karena kita kan di sekolah dasar kan tema atau tematik. Iya. Jadi apa namanya tuh muatan pembelajarannya yang dalam PB ini berapa persen? Matan yang tercakup di dalam pembelajaran ini yaitu IPA, Ya. Bahasa Indonesia, IPA dan Bahasa Indonesia. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya apa saja nih? Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah siswa menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Terus siswa juga dapat mempresentasikan faktor apa yang mempengaruhi kualitas air. Terus siswa melalui pengamatan dan diskusi dapat mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Ya. Yang keempat, melalui penugasan siswa dapat membuat peta pikiran peristiwa dalam teks non-fiksi dengan benar. Berarti tujuannya ada berapa? 4. Berarti Bu Evi. Iya. Berarti masing-masing pembelajaran ada 2 tujuannya. Ada. Jadi persiapan apa saja yang akan Bu Evi lakukan untuk pembelajaran nantinya? Nah, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, jadi sesuai dengan pemetaan gaya belajar siswa. Kalau untuk persiapannya saya menyiapkan untuk siswa yang visual yaitu berupa gambar faktor kualitas air. Untuk siswa yang audio saya menyiapkan suara dan bacaan tentang faktor-faktor kualitas air. Kalau sama video pembelajaran tentang faktor kualitas air. Kalau untuk yang anak kinestetik, kami akan melaksanakan nanti berkeliling mencari air yang mana yang sesuai dengan kualitas air yang baik. Gitu. Jadi pembelajarannya pembelajaran berdiferensiasi tentang air. Ya, kompetensi sosial dan emosional. Jadi strateginya nanti apa Bu Evi untuk pembelajaran? Dalam pembelajaran ini strategi yang saya gunakan salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Untuk strategi pembelajarannya cooperative learning, nanti siswa berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Untuk metodenya nanti ada diskusi, tanya jawab, permainan, penugasan, dan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Jadi dalam persiapan PP selama ini untuk yang akan ditampilkan nanti, kira-kira ada nggak kendalanya atau kalau seandainya ada kendala, bagaimana strategi PP untuk mengatasi kendala? Kendalanya ada Pak, yang pertama dari segi waktu. Misalnya untuk pembelajaran berdiferensiasi ini dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Sama dalam penilaian, saya agak ragu dalam penilaian di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Bagaimana menampakkan ketiga kompetensi penilaian di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi di penilaian itu saya agak sedikit terkendala.
Dan untuk strategi mensiasatinya mungkin saya akan berkolaborasi dengan Bapak dan minta bantuan Bapak untuk berkolaborasi dan Ibu Yeni Sri Rahayu serta Ibu Yeti yang akan saya coba ajak berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan saya. Jadi selain berkolaborasi dengan saya, jadi Bu Pipi juga berkolaborasi dengan Bu Yeni Rahayu dan Bu Yeti. Jadi tampaknya nih Bu Pipi lah mantap ini, sudah siap untuk menampilkan atau kita observasi nantinya ya. Jadi kalau untuk pelaksanaan observasi ini kapan nih rencananya? Rencana saya untuk pelaksanaan observasinya di Jumat. Besok. Iya. Jadi demikianlah hasil pra observasi saya dengan Ibu Filosofi tentang pembelajaran berdifferensiasi dan KD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Masih ingat tepuk 1, 2, dan 3? Dengan suara yang keras, mari kita sama-sama. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, yuk kita berdoa. Oke. Ya, silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Sebelum berdoa, marilah kita tangguhkan tangan tunduk ke kepala. Doa mulai. Mau tahu dulu siapa anandaku yang hadir dan yang tidak hadir di sekolah hari ini. Siap? Konsentrasi. Ibu Vika. Nah, siapa teman yang tidak hadir? Akbar mana? Sakit, tapi kita doakan semoga dapat sembuh. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang siklus air dan kita juga sudah membuat diorama siklus air. Sudah tahu Ananda bagaimana air bisa sampai ke bumi? Sudah, bagus sekali. Sekarang kita lanjut pelajaran untuk hari ini. Perhatikan apa yang ada di depan. Apa yang ada di depan? Menanam apa lagi? Gambar menanam tumbuhan apa lagi? Ada siapa saja? Ego. Dayu. Oke, siapa yang bisa menjawab ini tangan? Kegiatan apa yang dilakukan teman-teman kita pada gambar tersebut? Deti. Menanam tanaman. Iya, yang kedua. Di mana biasanya kegiatan itu dilakukan? Vika. Di lingkungan. Di mana lagi? Di rumah. Di mana lagi? Halaman. Bagus sekali. Yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan tersebut? Apa yang tahu? Apa tujuan dari kegiatan tersebut? Siapa yang tahu? Ya. Nah, kemarin Ibu sudah membagi Anda ke dalam kelompok visual, audio, dan kinestetik. Sekarang silakan Anda masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Di sini untuk kelompok visual, ini untuk kelompok audio, dan ini untuk kelompok kinestetik. Silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Silakan baca sama yang berikutnya ya.
Ada persyaratan apa? Fisik. Apa persyaratan fisik? Tidak berasa. Kedua, saya tidak berbau. Tiga, karena air. Ya. Mana? Main bersih mana? Ini kenapa kamu bilang ini yang bersih? Jernih, bagus pagi, tidak berbau pagi, berdingin. Nah, dan ini mana layar ini? Untuk mencuci baju, untuk menyiram tanaman. Ini boleh. Kita selesai mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Sekarang saatnya kita jalan-jalan dulu ya. Kita jalan-jalan kemana maunya? Bukan ke sungai yang jernih. Ke sungai yang jernih karena kita tadi sudah belajar tentang air ya. Jadi kita cari sungai yang jernih supaya kita bisa merasakan ketenangannya. Oke, Anda semuanya, nanti Anda seperti biasa, kita tutup mata, tangannya ditaruh di atas paha, kakinya ditaruh di atas lantai, lurus-lurus. Sudah siap jalan-jalan? Nanti selama ibu bunyikan musik, Anda tarik nafas yang dalam, lepaskan pelan-pelan. Matanya ditutup, tidak ada yang buka mata. Oke, kita mulai. Silakan tutup mata. Kita akan coba menarik nafas yang dalam sambil melepaskannya pelan-pelan dan menaikkan musik. Yuk, tutup mata. Kita berada di sebuah sungai yang jernih. Airnya mengalir. Sebelah kanan dan kiri ada pepohonan yang rindang. Tarik nafas yang dalam. Anda semuanya lagi duduk dan berjalan di pinggir sungai yang jernih. Lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas yang dalam. Anda perhatikan yang lagi berenang. Karena jernihnya air sehingga ikan terlihat indah menari di dalam sungai tersebut. Lepaskan nafasnya pelan-pelan. Dalam hitungan 3, Anda silakan membuka mata perlahan-lahan. 1, 2, 3. Siapa yang mau berbagi bagaimana perasaannya setelah jalan-jalan barusan? Ya Ulfa, bagaimana perasaan Ulfa nak? Seru, kenapa seru? Oh, Ulfa tadi benar-benar melihat ikan yang lagi berenang di pinggir sungai. Siapa lagi yang mau berbagi? Ada lagi yang mau berbagi? Banyak. Bagaimana perasaannya? Senang, kenapa senang? Karena melihat sungai yang jernih. Oke, bagus sekali. Pelajaran hari ini, kesimpulan apa yang dapat Anda tarik pada pembelajaran hari ini? Oke, KL. Iya, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Bagus. Pembelajaran pada hari ini, silakan Pak Ketua. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pipi, Bu Dewi, selamat datang di sekolah kita ini. Kemarin sebelumnya saya dengan Bu Pipi telah melakukan pra-observasi, kemudian seterusnya observasi, kemudian sekarang pada tahap ketiga yaitu pasca observasi. Saya mau bertanya kepada Bu Pipi mengenai
ke observasi kita kemarin yang kita lakukan di kelas kemarin, eh, tujuannya adalah bahwasanya apa yang kita lakukan kemarin kita akan merefleksi, kita akan melihat sejauh mana kita tercapai yang dilakukan berdasarkan rencana yang kita buat sebelumnya. Jadi Bu Pipi, selama dari awal sampai akhir kemarin saya telah mengamati Bu Pipi mengajar dalam kelas. Kira-kira apa permasalahan yang Bu Pipi rasakan, rasanya yang kurang begitu pas sesuai dengan rencana yang Bu Pipi buat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi dari kemarin saya sudah mengajar, sudah membuat perencanaan pembelajaran dan proses pembelajaran juga sudah berjalan sangat bagus karena kemarin dalam pembelajaran siswa sangat bersemangat ketika mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat. Namun kemarin setelah saya merefleksi dan ketika saya menilai hasil belajar siswa, di situ saya merasakan asesmen saya kurang tampak dan kurang sesuai dengan tujuan belajar awal dari perencanaan saya. Kemarin saya merasakan di asesmen kurang tergambar secara keseluruhan. Ada tergambar tapi masih kurang menurut saya. Ya, terima kasih Bu Pipi. Memang dari awal sampai akhir proses pembelajaran kita perhatikan pada keseluruhannya sudah cukup bagus. Berdefiniasinya sudah nampak, KSE-nya sudah muncul. Memang pada akhir-akhirnya asesmen itu ada, cuma kurang begitu nampak, kurang itu ditunjukkan. Jadi berdasarkan identifikasi masalah yang Ibu Pipi lakukan itu dari proses pembelajaran itu, kira-kira apa rencana sih untuk tindak lanjut berikutnya? Baiklah Pak, kemarin juga saya sudah refleksi untuk betul secara perencanaan sudah bagus, proses pembelajaran juga terlihat anak aktif, berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar siswa, prosesnya juga berjalan semangat, anak-anak merasa senang karena mereka bisa menjalankan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Namun pas saya memeriksa di asesmen, memang kurang terlihat secara keseluruhan, dia ada tapi kurang tergambar. Jadi berdasarkan refleksi saya kemarin, saya juga sudah coba refleksi diri. Kedepannya tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah tentunya saya tetap akan berdiskusi dan berkolaborasi dengan Bapak, dengan Ibu Dernieti dan Ibu Ayu. Saya coba untuk berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu agar nanti asesmen saya tergambar dari perencanaan yang sudah saya buat, sehingga proses itu juga tergambar hasilnya bagaimana nanti yang diharapkan dari siswa tersebut. Begitu rencananya Pak. Iya. Jadi kita akan berkolaborasi dengan Bu Yeni Ayu. Bu Dernieti, saya sendiri dan Bu Pipi Roselvi. Dalam perencanaan Bu Pipi, kapan itu mau dilaksanakan itu rencananya? Jadi karena kemarin saya sudah refleksi, prosesnya juga sudah saya lihat, asesmen juga saya sudah lihat. Rencananya mulai besok saya akan melaksanakan kolaborasi dengan teman-teman untuk memperjelas atau melihat asesmen yang lebih, membuat asesmen yang lebih sesuai dengan tujuan awal pembelajaran saya mulai besok. Nampaknya Bu Pipi ini bersemangat nih. Ya, Besok, minggu besok langsung kita laksanakan. Jadi dari awal yang kita lakukan dari proses tahap 1, tahap 2 dan tahap yang 3 sekarang, apa refleksi secara keseluruhan yang mau Bu Pipi sampaikan? Untuk refleksi secara keseluruhan untuk perencanaan dan proses pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, saya rasa untuk proses pembelajaran saya sudah cukup memaklumi dan memahami. Tapi untuk mungkin karena waktu kemarin saya juga kurang kolaborasi dengan teman-teman pas di asesmen. Jadi refleksi saya pas di asesmen, baik dari mulai perencanaan, proses dan asesmen, saya tetap akan berkolaborasi dengan teman-teman, lebih fokus lagi dan lebih melihat lagi bagaimana asesmen yang baik yang harus dilakukan agar tercapai tujuan pembelajaran saya. Dan terima kasih Bu Pipi, mudah-mudahan yang kita lakukan berpengaruh kepada siswa, pada khususnya siswa di sekolah kita dan pada umumnya dunia pendidikan adalah perubahannya, pergerakannya ke arah yang lebih baik dengan apa yang kita lakukan ini.
Sekali lagi terima kasih Bu Devi. Oke Pak Memon, terima kasih juga. Itu